Paling penting sekarang ini Gus Ismail. Jadi berkaitan kasusnya siapa ini Yai Yusuf Mansur ini ada 3 kelompok ya. Bos, bagaimana tuh kelompok apa aja? 3 kelompok. Saya tidak berbicara sedekah ya. Berbicara yang positif. Nah, ini yang harus dicontoh di pemikiran. Ini yang seru kan berbicara investasi ya. Oh iya. Investasi itu loh Yai. Iya. Jadi kalau saya bertanya kepada teman-teman bahwa Ustaz Yusuf Mansur itu memang pernah untuk bekerja sama ya tentang investasi. Ada yang niatnya kelompok ini ingin uangnya kembali. Dia datang baik-baik, misalnya ke koperasinya Yai Yusuf Mansur. Ada kelompok kedua lagi, dia ingin kembali tetapi dengan cara misalnya minta bunga besar. Karena hitung-hitungannya saya sudah begini, sudah sekian, tapi kok nggak dapat lebih, bagaimana itu? Nah, yang kelompok 3 ini yang paling bahaya, yaitu kelompok yang nggak ingin kembali uang, tapi dia ini muter, memframing, membentuk karakter, atau sebenarnya sudah dipulangi. Oh gitu. Tapi bos yang mulanginnya itu quote and quote yang bilang, beli sertifikat kamu, tapi kamu hajar Yusuf Mansur. Oh, ada yang begitu ya. Mikir kan? Iya, tapi kan saya positif. Enggak mau ngeluarin itu. Paham enggak? Iya, berarti bukan 3, 4. Berarti harus dikoreksi. Ada intelektual. Ada di belakang layar ini. Misalkan beliau naruh di saya. Oke. Sampean tahu, panjenengan beli. Iya. Tapi syaratnya kamu harus mau diwawancarai dan kamu harus berani lapor. Waduh ya Allah. Kamu harus berani lapor. Loh, makanya kan saya bilang kan, dari sisi jumlah gak masuk akal tuduhan itu. 2.500 kurang lebih udah saya pulangi. Sisa berecetan sedikit karena memang nggak ada data. Iya. Nggak ada data. Sebagian orang memang kayak saudara-saudara saya dan keluarga saya memang nawa itu pada sedekah kok. Ikut sedekah sudah jadi, alhamdulillah, nggak jadi ya udah. Jadi juga buat jemaah haji, jadi juga buat hotel umroh itu. Nah, ini yang menarik nih Ustaz. Nggak peduli balik gitu loh. Betul. Nah, yang keempat ini yang misteri. Nah, yang memelihara sehingga memelihara konflik ya. Ada orang yang memang itu dibayar untuk menjatuhkan ustaz gitu. Ya dibeli gitu loh. Dendam kusumat. Dendam. Kemudian jalan, saya nggak kemana-mana dan saya kan nggak pernah nyebut nama. Kalau saya ngomong gini ada yang kepanasan kan, iya silakan di. Iya. Ngerti saya, ngerti. Nggak kebayang kan? Itu yang terjadi. Pelaporan pertama itu. Saya kaget. Ternyata dia udah dipulangi. Oh. Loh, siapa yang mulangin? Si Anu. Loh, terus kenapa sampai tetap lapor ke polisi? Ya disuruh. Lah ya. Astagfirullah. Iya tuh. Nah yang gini kan nggak mungkin saya buka apa adanya. Yang nyuruh itu ya juga Muslim juga ya. Iya Muslim. Muslim pol. Kan yang menasehati saya kan rata-rata Muslim yang baik. Iya. Saya nggak sanggup pakai kata kecuali menasehati. Iya. Karena pengen terus berusaha positif. Ada yang keempat ini. Ada berarti emang ada aktor di balik layar lah. Iya Pak, yang memelihara Pak. Jadi kesannya emang saya bermasalah terus. Kan gini lah logikanya ya. Kalau udah sekali lah. Dan itu kasus lama sebetulnya. Oke lah kasus baru. Tapi kan jangan diulangi lagi laporan yang sama gitu loh. Iya. Masa kalau laporan harus polisi terus, laporan pengadilan. Sayanya ada kok gugat terus. Iya toh? Iya. Bisa datang dulu. Apa orang-orang itu sudah datang sebelumnya ke? Nah saya kan, makanya kan. Nah, ada lagi yang kelima. Masih ada orang kelima. Jadi ente naruhnya bukan di saya. Oh iya paham. Naruhnya misalkan di Mas Gupron, misalkan itu siapa ini namanya? Mas Faris. Nah, naruhnya di Mas Faris. Lah mintanya ke saya. Lah saya bingung, datanya nggak ada. Loh kalau artinya ada orang dia invest, mencatut nama Yai. Iya, mengatasnamakan. kejadiannya sama percis, tanggalnya sama percis. Iya deketnya sama saya, dekat gitu loh. Oke? Tapi kemudian nggak ke saya, ke sono set gitu. Nah, jadi hanya mengatasnamakan. Dulu saya main ganti-ganti aja Pak. Cuman dulu saya main ganti-ganti aja. Itu terjadi wallahi. Enggak bohong saya. Gini. Artinya gini ya, demi Quran yang saya hafal hilang itu. Zaman dulu main ganti-ganti aja. Lama-lama tak sadar gini loh. Sebentar nih, kalau ini udah di framing kayak gitu, terus tiba-tiba muncul orang yang nggak keruan banyaknya, lah kan gimana? Dikondisikan ya. Lah kan jadi saya jadi gimana? Makanya kan ketika ditantangin lari ke kepolisian dan ke pengadilan, sebagian nggak bisa, karena nggak ada data.
Iya, hanya mencatut nama aja berarti. Jadi begini, Yai Gus Ismail ya, kita Seru, jangan terlalu ngomong banyak sudah. Keterangan Yai Yusuf Mansur ini mah. Ini belum pernah kemana-mana loh. Iya, luar biasa. Dua kelompok ini belum. Sudah. Wis, cukup ya. Kita sudah tahu mana yang benar, al-haqqu min rabbi. Jadi Allah di sisi lain saya juga punya salah. Betul. Ini luar biasa Ustadz Yusuf Mansur ini, walaupun beliau ini selalu dicaci maki, tapi sabarnya itu kita butuh tips. Iya. Ini kita butuh tips. Sudah. Ayo, jangan diteruskan ini. Bersambung ya. Sudah cukup ini. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi yang mengenai konsep sedekah. Itu panjang, mesti beda. Oh iya, karena ini kita beda sesi lah. Aja deh. Dua sudah ketemu ini. Udah ketemu ini ya. Sendiri. Sudah ketemu aktor intelektualnya. Nah, tapi saya berharap ya kepada YouTuber. Saya sih berani gini ya, kalau kita benar-benar masukin betul saya upaya kick balik itu terjadi, saya yakin nggak bisa tidur. Iya. Yakin saya, dan saya tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena kemana-mana lah madorotnya. Baik, terutama ini sahabat kita ya, senior kita Bang Rudi Kamri namanya. Iya. Beliau ini kok nggak tabayun tiba-tiba menayangkan tentang berita-berita, malah mengikuti berita-beritanya channel-channel yang kadrun lah menurut saya tanggung jawab lah gitu loh. Enggak, harusnya kayak Bang Rudi Kamri, alangkah baiknya media itu biasanya kan ada dua narasumber, tidak boleh mendengarkan hanya dari satu orang. Tapi bagus lah. Ya, artinya banyak yang sayang. Siapa tahu dengan cara begini saya malah dekat dengan Pak Rudi Kamri. Oh gitu ya. Pokoknya kita narasinya positif wes. Positif masalah. Yang penting jangan lupa. Sudah ditutup ini. Yang penting jangan lupa pilih saya. 2024 ya. Ini bukan